Selamat datang di Terotenia. Kali ini untuk kamu yang pengen banget tahu apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. So, aku punya 3 file di sini. File number 1, file number 2, file number 3. 1, 2, 3. Pilih berdasarkan intuisimu. Kamu bisa pause videonya sebentar. Dan diingat bahwa ini adalah general reading, jadi mungkin hanya akan resonate ke sebagian di antara kamu. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Ambil yang positif, tinggalkan yang negatif. Dan pilih kartumu segera. File 1, kita akan ketemu sebentar lagi, oke? Hai, file nomor 1. Ini adalah kartu yang kamu pilih. Ya, kamu memilih a new start is coming. Kenapa harus ada sesuatu yang baru di sini? Padahal aku merasa kalian dalam sebuah hubungan atau situationship yang kalian bisa deskripsikan sendiri hubungannya apa. Tapi aku melihat, interesting. Oke, sebelum aku mulai, this is general reading, jadi mungkin gak akan resonate semua ke kamu. So, ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Ambil yang positif, tinggalkan yang negatif, agar bisa jadi afirmasi positif buat kamu. Dan let's see bagaimana perasaan dia sekarang, pikirannya dia sekarang ini tentang kamu apa. Apa dia punya rencana-rencana untuk hubungan kalian atau tidak. Ketika membuka kartu ini, aku merasa bahwa kalian sebetulnya ada dalam sebuah hubungan, entah sekarang atau sebelumnya ya. Tapi this is the deep connection. Jelas sekali, kalian saling mencintai. Hanya saja, oke, kita fokus dengan apa yang dia pikirkan ya. Ini tuh kontradiktif dua kartu ini. Dua kartu pertama ini berlawanan. Knight of Cups, Knight of Wands. Seperti seseorang yang tidak tahu dia mau apa. Dia sendiri bingung dengan hatinya. Tidak bisa memutuskan. Oke. Aku juga melihat di sini. Oke, ini untuk Cancer, Pisces, Scorpio, Leo, dan Aquarius ya. Kalau kamu nggak ada di beberapa zodiak itu nggak usah khawatir karena it's all about chart ya. Ini yang ada di chartnya. Jadi kalau kamu mau tahu lebih detailnya lagi, kamu harus tahu chart orang itu dan chart kamu sendiri. Oke? Cancer, Pisces, Scorpio, Leo, dan Aquarius. Apapun yang terjadi di sini, kalian ini punya banyak perbedaan. Cara berpikirnya beda, perasaannya beda. Itu yang dia rasakan. Jadi, dia punya perasaan ke kamu, dia punya hati, dia punya cinta. Dia ngelihat ke kamu. But look at that. Gimana kamu posisinya atau reaksinya saat ada di kartu ini? Kamu bahkan gak ngelihat ke dia gitu. Bukan berarti kamu gak ada cinta ya, karena kalian saling mencintai, iya. Hanya saja kalian seringkali berada di page yang beda. Kalian tuh seringkali punya pandangan terhadap sesuatu berbeda. Itu yang aku tangkap. Dan itu membuat dia berpikir seperti ini. Kalau saja seandainya dia bisa bicara, dia akan bicara seperti ini. Aku sayang banget sama dia, aku sayang banget sama anak ini. Tapi kok dia tuh beda banget ya sama aku? Apa nanti kira-kira kita bisa jalan terus? Oke, let's see. Ya, dia tidak tahu dia mau apa dengan hubungan kalian. Bingung. Tapi kalau bertanya apakah ada cinta di hatinya, ada. Ya, dia melihat hubungan antara kamu dan dia sebagai sesuatu yang potensial dan kalian saling mencintai, ada harapan untuk kalian bisa bersama. That's why ada the star here. Dan bahkan dia juga mengharapkan bisa bersama-sama dengan kamu lebih panjang lagi umurnya gitu. Coba lihat di kartu ini. Bahkan kuda yang ada di belakang dua insan ini pun beda loh. Satu white, satu lebih gelap warnanya. It's kind of dark brown gitu. Atau lebih ke hitam juga.
Kalian tuh hitam dan putih, beda banget cara pemikiran dan lain-lain. Dan itu dia rasakan gitu. Itu membuat dia berpikir, aku sayang sama anak ini tapi bisa apa enggak. Itu selalu dia timbang-timbang terus. Sampai di titik dia jadi gak ngerti dia mau kemana. Tapi apakah ada cinta? Ada. Dia menginginkan hubungan dengan kamu ini jangka panjang. Itu adalah salah satu yang jadi pemikirannya dia. Dan bagaimana cara dia melihat kamu? Ya, dia melihat kamu sebagai sosok yang mandiri, kamu sosok yang menarik buat dia, kamu sosok yang bisa membuat dia bahagia. Oke. Dan hubungan ini sebenarnya potensial untuk bisa berjalan terus. Dan aku channeling message bahwa kalian mungkin beberapa ada dalam sebuah hubungan tapi sama-sama sedang break, atau kalian sedang ambil waktu untuk diri kalian sendiri. Termasuk dia sedang memberi banyak waktu, dia sedang kayak mundur satu langkah untuk berpikir lebih dalam terhadap masa depan hubungan kalian. Oke? Dan the six of wands, aku merasa bahwa dia melihat potensi itu, potensi kalian bersama-sama, karena memang dia merasakan ketika bersama dengan kamu, dia merasa dia bahagia, dia merasa dia menjadi seseorang. Tapi aku menangkap message bahwa yang berbeda, yang paling basic adalah dia punya jiwa yang bebas ya. Lihat, dia di alam terbuka, dia masih muda, jiwanya muda, oke? Nggak selalu harus muda usianya. Dia suka dengan kebebasan, in a positive way. Dia tidak suka dikekang dalam hubungan, sementara mungkin dia merasa kamu orang yang sedikit ngatur dalam hubungan ini. Dia kalau seandainya bisa bicara, dia akan sampaikan begini, kamu sibuklah dengan urusan kamu, aku akan sibuk dengan urusanku, dan kamu percaya aja sama aku, karena apapun yang aku lakukan di luar sana, aku tuh akan kembali ke kamu, gitu. Dia tuh merasa terlalu banyak sisi kehidupan dia yang ada kamu di dalamnya. Jadi dia sedikit merasa kehilangan dirinya. Dia merasa dia tidak punya kebebasan itu lagi. Dia merasa seperti diawasi. Dia merasa tidak nyaman dengan itu. Yang kemudian muncul di pikirannya dia, aku sayang sama orang ini, aku pengen bareng-bareng sama dia, pengen berpetualang sama dia, tapi apakah bisa dengan dia seperti ini, dengan kamu yang mungkin terlalu serius bawaannya, gitu yang aku dapat. Oke? Is that make sense? Karena dia ingin sama kamu tanpa kehilangan jati dirinya dia. Dia mau sama kamu, tapi dia juga mau jadi diri dia sendiri. Oke? Catat itu. Ya, Page of Wands and also Four of Swords. Betul-betul sedang ingin sendiri. Bukan berarti berpisah, tapi mau take a break untuk merefleksikan apa yang dia mau, apa yang dia bisa bawa ke kamu. Karena dia juga gak mau memberi harapan palsu, seolah-olah dia bisa dalam hubungan ini, tapi kayak ada pergolakan batin yang bikin dia ngerasa ini mungkin apa enggak. Jadi apapun itu, aku hanya melihat di sini keraguan, oke? Ada sedikit keraguan dalam diri dia. Karena kamu pun juga sebetulnya merasakan itu, tapi mostly ada cinta yang besar sehingga tidak terlalu dipertimbangkan. Sementara yang dia lakukan adalah dia mempertimbangkan itu. Mempertimbangkan dan berpikir bagaimana caranya untuk bicara sama kamu, oke? Jadi kamu boleh expect, dia ini sekarang sedang berpikir, apakah aku bisa menyampaikan perasaanku ini ke dia, unek-unekku, bahwa aku tidak nyaman dengan cara dia memperlakukanku dalam hubungan ini. Kayak dia gak mau terlalu sering kamu tanyain di mana, atau kamu pengen tahu kamu selalu pengen tahu dia ngapain aja setiap harinya.
buat dia semakin setiap harinya kalian less communication, kayak berkomunikasi sedikit, itu bikin dia semakin penasaran dan bikin dia semakin tertarik sama kamu. Karena buat dia, kamu ini sosok yang menarik, kamu ini sosok yang dia idamkan sebagai seorang pasangan, oke? Dan dia mau perasaan itu gak perlu ada kotoran-kotorannya, oke? Dalam tanda kutip, kotoran-kotoran tuh gini, dia tuh tipeku banget deh, dia tuh aku sayang banget, tapi nih banyak tapinya. Kok aku ngerasa terkekang ya sama dia? Kok aku ngerasa kayak aku gak punya jiwa bebasku lagi, kayak aku gak bisa menikmati hidupku kayak waktu masih single atau masih belum ada hubungan sama kamu. Oke, itu yang aku rasakan dari dia. But anyway, you both have Ace of Cups, which is this is the new beginning, a new start is coming ya. Gak selalu tentang hubungan baru, tapi dia sedang meramu kata-kata, dia sedang mengumpulkan keberanian untuk bicara sama kamu agar meminimalkan resiko situasinya jadi semakin buruk. Itu yang sedang dia lakukan sekarang. Ya, new start di sini aku lebih merasa bahwa dia sebentar lagi akan mengungkapkan isi hatinya ini. Dia mau bilang, baby, honey, gitu. Aku sayang sama kamu, aku pengen hubungan ini bisa panjang. That's why aku pengen kamu tahu bahwa aku sedikit gak nyaman dengan cara kita menjalani hubungan ini sekarang. Aku mau kamu percaya sama aku, kamu bisa selalu mengandalkan aku, bahwa aku akan selalu kembali ke kamu apapun yang aku lakukan di luar sana. Dan aku pengen punya lebih banyak waktu untuk diriku sendiri. Aku pengen lebih bisa bebas menjadi diri sendiri tanpa ada perasaan atau beban menjalani hubungan ini karena seolah-olah terpaksa menjadi sosok yang kamu mau. Oke. That's nice, ya. Kalau ini yang dia pikirkan sekarang, maka ya kamu boleh berharap bahwa dia berpikir panjang atau berpikir tentang bagaimana masa depan hubungan kalian. Jadi kalau sekarang kalian sedang take a break, sedang tidak bersama karena sesuatu hal, ini yang sedang dia rasakan dan dia pikirkan, ya. Be bold and make the first move. Dia mau itu. Dia mau dari mundur satu langkah ini, dia jadi lebih berani dan dia akan memberanikan diri untuk membuat atau untuk melangkah, untuk datang ke kamu dan membuat hubungan ini yang sebelumnya mungkin sempat ada ketidakcocokan, sempat ada salah satu pihak yang merasa terbebani, ini jadi gak ada lagi. Oke? Ya, aku rasa itu channeling message yang aku dapatkan dari seseorang di sini. Siapapun dia dalam kehidupan kamu, tapi kalian punya cinta, this is a deep connection, dan aku berharap yang terbaik buat kamu dan dia, oke? Thank you untuk yang sudah memilih pile nomor 1. If this is you, kalau ini adalah cerita kamu dan resonate dengan kamu, please like atau komen dan subscribe. Aku akan selalu baca komen kamu karena itu menambah aku untuk bisa menangkap energi kamu dengan lebih baik. Ya, Cancer, Pisces, Scorpio, Leo, dan Aquarius. Oke. I'll see you on the next video. It's time to pile 2. Thank you. Bye for now. Halo, pile nomor 2. General reading, jadi mungkin tidak akan resonate semua ke kamu. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Ambil yang positif, tinggalkan yang negatif. Dan ini dia adalah perasaan seseorang yang sekarang ada di pikiran kamu. Apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Kamu memilih pile ini, a new romantic cycle begins. Yeah. And then you have communication is key. Seperti ada masalah dengan komunikasi,
atau bahkan ada yang tidak berkomunikasi sama sekali. Tapi sebelum aku melihat kartunya, kalau dari beberapa kartu di sini, this is for Leo, Cancer, Gemini, dan Sagittarius. Bisa jadi kamu nggak ada di zodiak itu, that's okay. Masih tetap bisa resonate karena it's all about chart ya. Jadi kalau kamu mau tahu apakah ada Leo, Cancer, Gemini, dan Sagittarius di chart orang yang sedang kamu pikirkan, di chartnya dia dan di chartnya kamu, maka kamu harus lebih detail dan bisa kamu cari di Google, oke? Aku melihat ada cinta di sini. Ya, yeah. It's a deep connection, like really. Atau lebih tepatnya begini, spiritual connection. Ya, yang terjadi antara kamu dan dia spiritual connection. Ada rasa sayang itu, tapi kalian tidak berada pada page yang sama, oke? Temperance di sini adalah seseorang yang sedang berusaha untuk mencari tahu perasaannya dia sendiri seperti apa, perasaan kamu seperti apa. Jadi dia sekarang ini sedang memikirkan kamu juga. Kalau kamu sedang memikirkan dia, dia sekarang sedang memikirkan kamu. Itulah kenapa aku menyebutnya spiritual connection, ya. Dan ini masa-masa yang sulit untuk dia dan juga kamu. Ya, aku bisa merasakan itu. For some of you, untuk beberapa di antara kalian. Bagiku ini terasa seperti gini. Dia merasa dia tidak cukup baik untuk kamu, oke? Itu spesifik untuk beberapa orang. Dia merasa hubungan ini tidak bisa berlanjut karena, ya, dia merasa tidak bisa membuat kamu bahagia. Gitu. Dari mana perasaan itu bisa terjadi? Oke. Karena dia melihat kamu sebagai the Queen of Wands. Kalian ini saling memikirkan ya. Kamu memikirkan dia, maka dia pun memikirkan kamu. Itulah bagaimana spiritual connection ini berjalan. Kalau kamu memimpikan dia, pernah memimpikan dia, atau sering memimpikan dia, maka dia pun sama. Dia juga memimpikan kamu. Kamu hadir dalam mimpinya dia. Oke? Dia bisa merasakan kamu. Kamu melakukan kegiatan sehari-hari apa? Kamu sedih, kamu bahagia, kamu excited. Dia bisa merasakan kamu. It feels like kadang dia tidak menyadari itu. Dia menyadarinya sebagai sebuah perubahan mood yang tiba-tiba gitu. Jadi dia kayak bingung gini. Dari dia yang bahagia, tiba-tiba dia bisa kayak langsung drop, merasa sedih, mellow. Itu dia pikir adalah moodnya dia yang berubah, padahal sebetulnya dia merasakan energinya kamu yang mungkin kamu sedang sedih gitu. Sebegitu kuatnya spiritual connection, ya seperti itu. Tapi dia tidak menyadari itu. Tapi kalau kamu bertanya apakah kamu ada dalam pikirannya, it's always gitu. Hanya saja di sini dia terlihat seperti apa ya? Dia merasa tidak bisa menjalin hubungan dengan kamu. Untuk sebuah alasan, ya. Sebuah alasan yang dia merasa dia tidak cukup baik, dia tidak cukup pantas, dia takut tidak bisa membahagiakan kamu, karena kamu buat dia adalah sosok yang sangat menarik sekali. Kamu adalah orang yang gini, buat dia bisa merasa safe. Dia bisa merasakan nyaman bersama dengan kamu. Ya. Dan di sini sebetulnya ada energi dari semesta yang ingin membuat atau seperti berkolaborasi untuk menyatukan kalian. Karena ya, dia melihat orang yang sedang kamu pikirkan saat ini, yang ada di sini, yang ingin kamu ketahui perasaannya ini. Dia melihat
kalian tidak bisa bersatu saat ini adalah untuk yang terbaik ya. He think that's the best for both of you. That's the best for us, dia bilang. Itu yang terbaik buat kalian berdua. Tapi ada Eight of Pentacles, the Sun, and Three of Pentacles. Ini seperti ada kerjasama, ada teamwork, energi dari semesta yang menuju kalian, yang ingin kalian bersatu. Tinggal energi kamu sama energi dia, apakah bisa sama dan sinkron dengan energi semesta, sehingga ketika saat itu datang, saat yang tepat itu datang, kalian dapat di satu titik kalian ketemu gitu. Kenapa muncul communication is key di sini? Ya, karena tidak ada komunikasi, karena kalian berjarak, atau mungkin beberapa ada yang LDR, ya. Dan biasanya di beberapa kasus spiritual connection kadang menyakitkan. Jadi mungkin ada beberapa di antara kamu yang orang ini adalah mantan kamu sebelumnya, cuma lebih banyak dia ini adalah teman ya, teman yang sangat mengerti kamu gitu. Tapi ada juga yang sebelumnya di masa lalu dia adalah pasangan kamu yang kemudian untuk sebuah alasan kalian harus berpisah dulu gitu. Dan untuk sebuah alasan itu dia merasakannya gitu. Jadi mungkin dia yang pergi dari kehidupan kamu. Beberapa kamu juga merasa lelah ketika bersama dengan dia karena sepertinya kok tidak ada masa depan, sepertinya kok tidak jelas arahnya mau kemana. Ya. Tapi ya, Two of Cups di sini kadang-kadang seperti itu. Spiritual connection, twin flame, soulmate harus menjalani satu fase kehidupan di mana kalian dipisah dulu, sama-sama memantaskan, kalian mendewasakan diri kalian dengan versi kehidupan kalian masing-masing, melalui jalan kehidupan kalian masing-masing. Baru nanti kalian akan dipertemukan. Saat semesta bilang itu waktu yang tepat, saat Tuhan merestui. Makanya kenapa aku bisa bilang di sini, waktu Tuhan, waktu dari Tuhan tidak pernah salah, yakinlah itu. Jadi untuk kamu yang saat ini masih menggenggam harapan untuk orang ini, ya, barangkali sekarang ini dia sedang berusaha memperbaiki dirinya. Ada sebuah situasi, sebuah kondisi yang mungkin pernah kalian jalani bersama, yang membuat dia merasa buruk sekali. Ada sedikit penyesalan yang membuat dia merasa dia harus pergi dari kehidupan kamu karena kamu berhak mendapatkan yang lebih baik dari dia, karena kamu berhak bahagia. Tapi di sisi lain dalam kehidupannya dia sendiri, dia juga sedang memperbaiki dirinya. Ya, that's the point. So, good luck for you. Kalau kamu meminta dia untuk kembali, ya mintalah dalam doa. Kalau kamu merasa sudah cukup dengan orang ini, ya mungkin itu adalah jawabannya. Tapi dia merasakan kamu, ya. Seperti halnya dia sering hadir di mimpi kamu, kamu juga sering hadir di mimpinya dia. Oke. That's all, pile number 2, pile nomor 2. Kalau ini adalah cerita kamu, tulis di komentar, ya. Share your story, that's okay. Tapi aku lebih suka kalian bercerita dari sisi yang positif, ya. Jangan berusaha untuk mengingat-ingat rasa sakit itu. Karena aku tidak mau kamu bertambah rasa sakitnya karena membangkitkan trauma atau membangkitkan energi yang tidak enak di masa lalu. Don't forget to like, don't forget to subscribe biar aku bisa merasakan energi kamu lebih banyak. And see you on the pile number 3. Bye for now. Selamat datang pile nomor 3. Yes, this is how he or she feels dan apa yang dia pikirkan. Kamu memilih luck is on your side, but also a time for healing. Saatnya untuk sembuh
dan keberuntungan ada bersama kamu. Aku melihat di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke. Kalau kamu nggak ada di zodiak itu, that's okay. Ini adalah tentang chart. Barangkali bukan zodiaknya, tapi ternyata di chart kamu ada yang tadi aku sebutkan. Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, and Capricorn. Oke. Kamu sudah tahu, tapi mungkin aku tetap harus mengingatkan bahwa this is general reading. Jadi mungkin gak akan semua resonate ke kamu. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Dan ambil positifnya, ambil pesannya, ya. Five of Cups. Dia di sini sedang merasa menyesal atas sesuatu yang dia lakukan. Ada penyesalan, kekecewaan. Aku juga bisa merasakan depresi, ya, stres. Banyak konflik dalam batinnya. Dia menyesal atas apa yang dia lakukan di masa lalu. Dia kecewa karena dia berada di posisi sekarang ini, tidak bersama-sama dengan kamu, yang di pikirannya kamu adalah seseorang yang penyayang, baik hati, dan kamu membuat dia merasa aman, nyaman. Ada banyak memori indah bersama dengan kamu. Dia melihat kamu sebagai sosok yang sebetulnya sangat menarik hati dia. Oke. Tapi kemudian dia berpikir untuk menarik diri dari kamu, pile 3. Dia pergi karena merasa bersama-sama bukanlah yang terbaik untuk kalian. Tapi dia melihatmu secinta ini loh sebenarnya. Jadi dia merasa bahwa kamu adalah sosok yang sangat dia inginkan. Ini aku merasa dia ini sekarang ini sedang lari dari perasaannya sendiri. Dia berusaha mengingkari perasaannya ke kamu untuk beberapa alasan. Ya, mungkin di antara kalian sekarang tidak ada kontak. Mungkin di antara kalian ini adalah tentang perpisahan. Ya, aku merasakan itu. Dan oke, dia merasa sudah selesai dengan hubungan kalian. Oke, I'm done. Aku selesai dengan hubungan ini. Dia merasa dia perlu pergi dari kehidupan kamu, tapi dia pergi dengan penyesalan, dia pergi dengan luka, dia pergi dengan kesedihan. Karena sebetulnya dia menginginkan bersama-sama dengan kamu, tapi tidak mungkin. Ya, pasti ada sebuah alasan mendasar kenapa dia melakukan itu. But you know what? Ya, dia memikirkan kamu. Oke. Perpisahan yang menyakitkan. I get it. Aku dapat rasa itu. Aku dapat sense itu. And then you have Ten of Pentacles and Four of Wands. Oke. Di sini aku melihat persoalannya bukan tentang kamu. Jelas karena dia melihat kamu sebagai sosok yang mendekati sempurna sebagai idamannya dia, sebagai pasangan idaman dia. Tapi kenapa tidak bisa? Ini ada luka batin dia yang belum sembuh. Dan aku melihat kenapa kemudian ada perang dalam dirinya dia. That's why dia memilih sendiri. Atau dia kalaupun sekarang berpasangan, tapi no, bukan itu yang dia mau sebenarnya. Okay, it's little bit confused me. Agak sedikit membingungkan ini, apa yang dia pikirkan dan dia rasakan. To be honest, okay, jujur aja nih. Karena dia sebetulnya mau kamu, dia melihat kamu sebagai orang yang dia inginkan, tapi kemudian dia merasa tidak bisa. Pasti ada sesuatu di masa lalunya dia yang membuat dia menjadi seperti ini. That's why ada Ten of Pentacles and Four of Wands. Ini yang ada di dalam
lubuk hatinya yang paling dalam. Dia menginginkan ini. Dia menginginkan sebuah hubungan yang stabil. Dia menginginkan sebuah rumah tangga, ya, happy family, oke? Keluarga yang bahagia. Oke, I got it. Aku merasakan bahwa ini tentang, mungkin kamu bisa menjawabnya. Barangkali dia sering hidup berpindah-pindah, ya, dari satu kota ke kota yang lain, atau dari satu pulau ke pulau yang lain, atau bahkan traveling ke luar negeri gitu. Dan beberapa, ini spesifik mungkin ya, hanya untuk beberapa orang, 1 atau 2 orang. Barangkali dia berasal dari background keluarga atau orang tuanya berpisah, sehingga ada krisis dalam dirinya, seperti ada penolakan. Ya, dia hidup dengan banyak penolakan. Dia memanifestasi itu secara tidak sadar. Dan bahkan ketika dia tahu apa yang dia mau ada di kamu, dia tidak bisa mewujudkan itu dan justru lari dari situ. Oke? Wow. That's so intense, by the way. That's why ada the tower di sini. Yeah. It's all about clearing away. Apapun itu, jadi semesta lagi bersih-bersih energi nih. Gitu ceritanya. Dan ini juga tentang perjalanan spiritual dia dalam kehidupannya dia sendiri. Jadi kamu harus memahami itu, bahwa fase di antara kalian berdua ini memang menjadi bagian dari jalan hidupnya dia. Dia merasa pergulatan batin inilah yang akan membawa dia naik kelas. Oke. Ya, Queen of Pentacles. Dia melihat kamu sebagai sosok yang sangat potensial sekali untuk menjadi bagian dari masa depannya dia. Sosok yang bisa mengayomi, sosok yang nurturing, ya, bisa merawat dia. Itu yang ada di pikirannya, dan bahkan jelas sekali itu dia rasakan. Oke. Dalam krisis ini, aku hanya bisa berharap semoga dia segera menemukan titik balik, ya, yang membuat dia bisa tahu arah hidupnya lagi. Oke. Ya, it's also about karma di sini. Aku melihat beberapa. Ya, kita menulis karma kita sendiri. Kita yang mengukirnya. Yakinlah kalau kamu menuai hal baik, maka kamu akan mendapatkan hal baik. Mungkin tidak sesaat itu juga, tidak saat itu juga dalam waktu dekat, tapi sudah pasti semesta menjanjikan itu. Dan jika kamu menuai hal buruk atau melakukan hal buruk, maka expect bahwa semesta selalu punya cara untuk membuat seseorang menyadari kesalahannya. Itu yang bisa aku sampaikan. Oke. Ini cerita kamu, pile nomor 3, ya. Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn. Remember, this is the time for healing. Kalau kamu merasa sakit karena dia pergi, maka ini saatnya untuk kamu menyembuhkan diri kamu, maafkan diri kamu, maafkan dia, maafkan segala kesalahan yang ada dalam hubungan ini. Dan luck is on your side, yakin itu, ya. Keberuntungan ada di pihak kamu. So, anyway, thank you for watching. Please comment kalau ini adalah cerita kamu, atau kamu merasa perlu share your story. Aku akan baca setiap dari komen yang masuk. Dan jangan lupa like, subscribe, karena itu membuat energi kamu bisa sampai lebih banyak ke aku. Sehingga aku berharap di pick a pile, pick a card, atau di bacaan zodiak, aku bisa membaca kamu dengan lebih jelas lagi. Thanks anyway, bye for now, and see you on the next video, guys.